Selamat siang, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Kami sangat bersyukur bahwa kita bisa bersama-sama kembali di ruangan ini. Marilah kita tundukkan kepala dan berdoa. Let's pray. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di dalam surga, puji syukur Tuhan bahwa pagi ini kami bisa bangun dengan badan yang cukup sehat untuk bisa mengikuti ibadah pada pagi siang hari ini. Kami berdoa ada jemaat-jemaat yang lain atau orang dan yang lain yang mungkin hanya bisa mengikuti kebaktian dari online. Kiranya Engkau mau memberikan tanda Allah sukacita bahwa pada hari ini dia masih bisa mengikuti ibadah siang hari ini. We are so grateful, Lord, for all the blessings that you have given us, whether it is positive or whether it is trying. We know through our trials and tribulations, we can always be better, that you will shape our life to be a better person. Open our heart, bukalah pikiran kami dan hati kami, agar kami bisa tenang teduh dan mendengarkan firman yang kami layani oleh pendeta Leolin, dan juga memuji nama Engkau pada hari ini dan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. In Jesus' name we pray. Amin. Amin. Shalom, salam damai semuanya. Selamat datang. Dan marilah kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita sembah Dia, kita mohon Roh Kudus hadir di tempat ini dan di hati kita.
puji Tuhan, kita nyanyikan suatu lagu yang gembira ya. Kita nyanyikan sambil berdiri. Kita mohon semua jemaat di tempat ini, semua yang hadir, boleh terbuka hatinya, boleh lahir baru, supaya Roh Kudus benar-benar menguasai hidup kita dan kita boleh mendapatkan keselamatan itu. Open the eyes of my heart, open the eyes of my heart, I want to see you, I want to see you. Open the eyes, open the eyes of my heart, open the eyes of my heart, I want to see you, I want to see you, to see you high, to see you high, love is shining in the light of glory, all of your power and love, sing holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, open the eyes of my heart, Lord, open the eyes of my heart, I want to see you, I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord, open the eyes of my heart, I want to see you, I want to see you, see you highly up, shining in the light of glory, all of your power and love, and sing holy, 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 shining in the light of your glory, all of your power and love, and sing holy, 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 I want to see you, holy, 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 I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord, open the eyes of my heart, I want to see you, I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord, open the eyes of my heart, I want to see you, I want to see you. See you high and lifted up, shining in the light of glory, all your power and love, sing holy, 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 I want to see you, I want to see you, I want to see you. Bible berkata bahwa tanpa kita harus mengejar kekudusan, tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Kita teruskan pujian kita dengan satu lagu dari Irama Israel, Irama Medonis. Kita puji Tuhan. Avenu Shalom, Avenu Shalom, Avenu Shalom,
dan kita terus beribadah kepada Tuhan. Lagu sebelum firman kita menyanyikan berjaga, berdoa dan berjaga. Ku berdoa dan berjaga, hadapi tanda akhir zaman, agar ku kuat dan ku melihat mukjizat semakin kau nyatakan. Selain lagu baru kita belajar. di mana Tuhan telah mengawali kami dengan membuka hati kami dalam puji-pujian. Dan sekarang kami ingin mendengarkan akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini mengenai kedatangan Tuhan untuk yang kedua kali, sesuatu yang sangat penting untuk kami pelajari, agar kami mendengar dengan baik, mempelajari dengan baik, sehingga kami bisa mengerti bahwa sebenarnya bagi siapa saja yang dimiliki oleh Tuhan, pada waktu Tuhan datang kembali, kami akan diangkat, kami akan dimiliki oleh Tuhan, dan kami akan dihindarkan dari segala penghukuman
dan kecelakaan yang akan terjadi. Karena itu kami bersyukur kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, kami boleh dimiliki oleh Tuhan. Dan biarlah kiranya nanti pada waktu kami mempelajari akan ayat-ayat ini, kami boleh diberikan pencerahan oleh Roh Tuhan, Roh Kudus, supaya kami boleh mengerti dan kami menyambutnya dengan penuh rasa syukur dan sukacita atas kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Kau berikan kepada kami semua. Terima kasih Bapak, berkati jemaatmu satu persatu yang mendengarkan secara faktual di gereja ini. Demikian juga yang tidak sempat datang, kiranya Kau juga boleh berkati mereka dan bawa lagi mereka kemari untuk berkumpul bersama-sama, berfellowship dan beribadah bersama-sama kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami ini. Amin. Selamat siang. Siap. Oke, itu lagunya sangat membuat kita bersemangat ya. Untuk saya masih ada sisanya untuk bisa khotbah ya. Semangatnya bukan main. Nah, sebelumnya mari saya undang saudara bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan dari ayat 1 sampai 5 dan seperti biasa kita akan membaca silih berganti. Saya akan baca ayat 1. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Lalu saudara ayat 2. Karena kami beritahu dan Anda dan kami bertujuh pada Ayat 3. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Benar, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Demikianlah firman Tuhan. Silakan duduk, saudara-saudara yang kekasih. Diberkatilah orang yang membaca, merenungkan dan juga yang melaksanakan firman Tuhan. Jadi dari 5 ayat tersebut itu membicarakan tentang kedatangan Tuhan yang tidak ada satupun dari kita di sini yang tahu kapan dia datang. Yang tahu itu hanya Bapa di surga. Termasuk Yesus pun. Secara teologi dia dari Tritunggal dia tahu, tetapi secara kemanusiaannya dia tidak tahu. Nah, keinginan tahu manusia ini mengenai masa depan bukanlah hal yang asing, ya, karena ada berbagai macam usaha yang dilakukan oleh manusia agar mereka dapat mengetahui masa depan dari dunia ini. Juga seringkali kadang-kadang kita ingin mengetahui masa depan kita pribadi bagaimana, ya. Jadi kalau saudara ada tempat datang ke toko saya itu ada 2 toko yang spesial khusus memberikan memberikan astrologi, baca tangan, baca muka, baca segala-galanya, sehingga dia bisa tahu bagaimana nanti saudara bisa berhasil atau tidak. Tapi itu jangan dipercaya ya, jangan ya, karena Tuhan itu tidak ingin kita pergi ke sana. Tetapi itulah sebagai manusia ingin mengetahui apa masa depan mereka. Bukan saja astrologi atau baca palm reader, juga kadang-kadang orang bisa percaya mengenai horoskop, ya. Horoskop apa tuh, singa, scorpion dan lain sebagainya. Dan juga kalau kita di Indo mungkin kita suka pergi ke tukang ramal seperti yang astrologi itu, tapi juga itu tidak boleh. Tetapi itu ada di dalam kehidupan manusia, karena manusia itu mempunyai tendensi, kecenderungan ingin mengetahui apa masa depan mereka, ya.
Dan termasuk juga kita sebagai orang Kristen juga seringkali kita ingin mengetahui kapan Tuhan Yesus datang, ya, kapan parousia itu terjadi, kapan dia datang untuk yang kedua kali. Tidak ada yang tahu, tidak ada sesuatu yang tahu. Karena itu hari ini saya khotbah bukan mengenai kapan dia datang, bagaimana caranya atau tanda-tandanya dia datang. Saya tidak akan mengkhotbahkan itu, tetapi saya ingin mengkhotbahkan tentang apakah kita siap atau tidak, yaitu dengan ditandakan atau diberikan satu hint di mana kalau kita sudah terima Tuhan Yesus, no matter what, He comes anytime. He can come right now. Yeah, He can come tonight. He can come tomorrow, next year, 10 more years, 20 years, 100 years more. We don't care, because we care, but we believe if you put your trust in God, no matter when He comes, He's ready. We ready. Ya, we ready. Jadi itulah yang saya ingin sarankan atau fokuskan mengenai khotbah hari ini. Ya. Jadi saudara-saudara, kalau kita melihat dari kembali kalau kecenderungan manusia itu ingin mengetahui kapan kedatangan Tuhan Yesus, seringkali kita tuh orang Kristen suka salah kaprah. Salah kaprahnya ada 3 macam. Ada yang pertama yaitu orang benar-benar percaya Alkitab itu bisa diteliti secara ilmiah. Mereka bisa menghitung, ya, dari Kejadian sampai Abraham terus sampai ke Perjanjian Baru, terus 6 hari artinya 6.000 tahun. Nah sekarang kita di hidup yang di tahunnya ke-7, dan juga kita tidak tahu, ya. Dan orang yang serius kadang-kadang menyalahgunakan lalu mereka menghitung waktu, ya. Sedangkan Tuhan kita itu melebihi waktu, ya. Melebihi waktu artinya Dia yang mengontrol waktu. Dia yang mengontrol waktu. Tidak ada satupun manusia yang bisa menghitung. Nah, itu yang pertama kesalahannya. Yang kedua, ada juga orang yang salah menganggap bahwa itu orang, satu pemimpin agama, entah itu di Korea atau di mana, bilang nanti September 8, September 27 Tuhan akan datang di Yerusalem. Mari kita pergi ke Yerusalem. Itu juga salah satu yang merupakan satu kesalahan, ya. Jual barangnya semuanya, dengan jual barang bawa aja semua ke rumah saya terima, ya. Itu juga sesuatu yang salah. Lalu yang ketiga, yaitu di mana orang seringkali mendengar Tuhan akan datang, akhirnya tidak datang, membuat dia itu kecewa, membuat orang itu bisa menjadikan dia tidak percaya, ya, karena dibuat sedemikian rupa hanya janji-janji saja. Sedangkan Alkitab tidak jelas dengan terus terang di mana tidak ada satupun yang tahu Tuhan Yesus datang kapan, ya. Hanya Bapa yang tahu. Karena itu pada waktu Tuhan Yesus, Rasul Paulus menulis di ayat 1, dia bilang, tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu kutuliskan kepadamu. Enggak usah saya tuliskan kepadamu, karena tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Tetapi kalau kita baca berikutnya itu, ayat berikutnya, tetapi kalau Tuhan Yesus datang itu, yang kamu harus lakukan itu hanya berjaga-jaga. Berjaga-jaga artinya punyailah Yesus Kristus di dalam hatimu. Anytime dia datang, kita ready, kita siap, ya. Karena
kedatangan Tuhan Yesus itu dia berikan dengan dua analogi. Pertama dia berikan analogi sebagai seorang pencuri, lalu yang kedua yaitu sebagai orang wanita yang sakit bersalin. Ya, jadi itu dua analogi itu artinya bahwa Yesus datang secara tiba-tiba. Kalau pencuri datang dia nggak telepon dulu, saya mau masuk ke rumah kamu ya. Jendela yang sebelah kanan itu dibuka dong. Enggak, dia nggak bilang gitu, dia datang aja. Kalau wanita ingin bersalin, ya, istri saya mau bersalin, misalkan, Pak Leo, nanti saya mau bersalin jam 8 malam, kamu siap-siap. Enggak, kita lagi nonton TV enak-enak, tahu-tahu dia merasa sakit, lalu air ketutupan keluar, itu artinya tiba-tiba kita beresin semua barang, bawa, lalu kita naik mobil, lalu dia bersalin. Ya, jadi itu hanya merupakan satu analogi di mana Tuhan Yesus datang itu dengan tiba-tiba. Itu sekali lagi, no matter what he comes, when he comes, selama kita sudah mempunyai Tuhan Yesus, don't worry, ya, jangan khawatir dan jangan takut. Dan dia pasti akan datang. Kristus itu pasti akan datang. Persis seperti pada waktu perjanjian lama, kalau kita baca dari Kejadian terus sampai Maliaki, itu semuanya mengatakan Tuhan Yesus Juru Selamat itu akan datang, ya, akan datang. Demikian juga di Perjanjian Baru, kalau kita membacanya dari Matius terus sampai Wahyu, itu juga menceritakan bahwa Tuhan Yesus akan datang untuk yang kedua kali. Kalau Perjanjian Lama bilang dia itu akan datang, lalu dia datang, lalu Perjanjian Baru juga dia bilang nanti juga dia akan datang untuk yang kedua kali. Nah, kuncinya bagaimana kita mempersiapkannya, yaitu kita harus mempunyai Tuhan Yesus di dalam hati kita, ya, di dalam hati kita. Lalu Paulus memberikan 3 alasan mengapa kita harus waspada dan mengendalikan diri selagi kita menantikan kedatangan Dia, ya. Jadi yang pertama, coba kita pelajari dan kita baca lagi dari ayat 1 sampai 3. Dia katakan begini, tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudaraku, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Ya, jadi 3 ayat tersebut Paulus memberikan 2 analogi. Pertama, hari Tuhan akan datang seperti pencuri di malam hari, karena hanya Bapa saja yang tahu, ya. Dan lalu juga pada waktu dia memberikan analogi yang lain, yaitu mengenai orang sakit bersalin, tidak ada yang tahu. Jadi yang kalau kita perhatikan itu sepertinya di ayat 3 dia bilang ada orang, ya, ada orang yang bilang semuanya damai, aman. Lalu ada orang yang juga dia bilang tidak akan luput dari penghukuman yang akan datang di hari Tuhan Yesus datang. Dikatakan itu di akhir ayat 3, mereka pasti tidak akan luput. Siapa yang tidak akan luput, saudara-saudara? Yang tidak akan luput itu adalah orang yang tidak siap untuk menerima kedatangan Tuhan Yesus, karena mereka tidak mempunyai, mereka tidak mempunyai Kristus dalam hati dia. Mereka tidak care ada Tuhan. Mereka malah mengandalkan kepintarannya sendiri, ya, mengandalkan kebisaannya sendiri. Karena itulah jalan dunia itu begitu, saudara-saudara. Ya. Jalan dunia itu selalu berusaha untuk mengeluarkan Tuhan dari hidup mereka. Ya.
Sebagai manusia kita boleh berusaha, tetapi kita harus mengerti usaha apapun yang kita lakukan, kalau Tuhan tidak berkati, kita tidak akan mendapatkan berkat. Sekeras apapun kita bekerja, kalau Tuhan tidak memberkati, tidak ada hasilnya. Demikianlah keadaan manusia di dalam dunia ini. Mereka lambat laun, tambah lama, kita ingin mengeluarkan Tuhan dari hidup mereka. Memang betul, memang bagus. Manusia itu harus berusaha, ya. Tetapi tanpa bantuan dari Tuhan, tidak ada sesuatu yang bisa berhasil. Dibandingkan dengan Tuhan kita, dengan sekejap mata saja, semua akan menjadi baik. Ya, kalau saudara melihat kata-kata tersebut, aman, ya. Aman artinya dunia itu sedang mempunyai kelimpahan, betul? Damai, tidak ada perang, betul? Kalau dibandingkan sekarang kan ada perang kan? Ukraine perang, Middle East perang, malah dibilang nanti mau perang dunia ketiga, ya enggak? Islam sama Kristen masih bergontok-gontokan. Baru-baru ini saja Paulus datang ke sana. Mungkin itu ada tandanya. Satu waktu nanti kita mempunyai satu agama, satu ekonomi sistem satu, semuanya aman. Tetapi tidak ada Tuhan. Berarti ya, tidak ada Tuhan. Ya. Malah boleh dikatakan itu ada satu sistem yang memonopoli seluruh keadaan dunia dengan tidak adanya Tuhan. Dan kalau kita mempelajarinya tentang adanya 666, dan disitulah artinya kalau itu sudah terjadi, itu artinya genap waktunya Tuhan akan memberikan penghukuman. Dan percaya atau tidak, kalau itu terjadi, kita sudah tidak ada di sini. Ya, kita sudah tidak ada di sini. Karena Tuhan berjanji Tuhan akan meluputkan kita dari penghukuman itu. Tetapi bagi mereka di ayat 3 tersebut, bagi mereka pasti tidak akan luput. Ya, pasti tidak akan luput. Ya. Make sure kita punya Tuhan Yesus Kristus dalam hati kita. Ya. Dan kalau kita mempunyai Tuhan Yesus dalam hati kita, firman Tuhan mengatakan kamu itu anak-anak kelak, bukan anak-anak kelak. Di Romawi 2 saya tulis begini, kita harus waspada dan mengendalikan diri karena kita termasuk dalam terang, bukan dalam kegelapan. Di ayat 4-8 itu begini. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirakan iman dan kasih yang berkotopongkan pengharapan dan keselamatan. Dalam artinya begini, dari ayat 4-7 itu, kita memang betul anak-anak terang, ya. Tetapi seringkali kita susah membedakan, menjalankan status kita sebagai anak-anak terang, anak-anak terang. Kalau anak-anak terang itu ada tanggung jawabnya. Kita harus hidup seperti anak-anak terang, ya, bukan seperti anak-anak gelap. Susah dibedakan antara anak-anak terang, anak-anak orang percaya dengan anak-anak yang tidak percaya. Ya, tapi kalau di firman Tuhan itu dengan jelas sekali bahwa saudara kita ini adalah anak-anak terang, bukan anak-anak gelap.
Kalau anak-anak terang, artinya anak-anak yang beriman. Hidup orang percaya itu hidup orang beriman. Ya. Kalau anak-anak gelap, hidupnya persis seperti orang-orang yang tidak beriman. Ya, orang-orang yang tidak percaya. Ya. Kalau orang-orang yang hidup di dalam terang, pasti dia menjauhkan perbuatan-perbuatan yang tidak sejalan dengan firman Tuhan. Kalau anak-anak terang, pasti hidupnya senang diisi dengan melayani Tuhan. Di gereja kah? Di rumah kah? Di tempat kerjaan kah? Itu ada identitas kita sendiri. Dan juga anak-anak terang itu kesukaannya mengabarkan Injil. Karena itu pada waktu kita diberikan teologi ini, doktrin kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kita diajarkan itu bukan menunggu saja, tetapi hanya tumpang tangan, tetapi kita sambil menunggu juga sambil menginjili. Kita katakan kepada semua orang, nanti satu waktu Tuhan Yesus itu akan datang. Ya, Tuhan Yesus itu akan datang, pasti. Ya, bagaimana kalau misalkan dia datang? Oh, nanti ada penghukuman. Tetapi bagi orang yang dimiliki dia akan diangkat. Ya, dan itu merupakan satu penginjilan, satu cara penginjilan bagaimana kita bisa menginjili orang menerima Tuhan Yesus Kristus. Ya. Bagaimana dia itu bisa percaya. Ya. Dan kalau kita baca Efesus 5 ayat 3-6 itu dikatakan anak gelap adalah orang-orang yang melakukan berbagai kejahatan dan kesesatan. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Ketika hari Tuhan datang, mereka akan menerima kebinasaan. Tentu saja kita tidak mau melihat ada anak-anak Tuhan yang malam hari datang ke Figueroa Street. Saudara pernah Figueroa Street? Di Los Angeles? Wah, itu kalau saudara pergi nggak usah malam hari, siang hari saja, ya, siang hari. Itu maaf ya, itu dibilang bukan separuh telanjang, saudara. Boleh dibilang 90% telanjang. Rusak, dunia ini sudah rusak. Banyak sekali kejahatan. Banyak sekali kebobrokan. Dan kita sebagai anak Tuhan hidup di dalam kesopanan, hidup di dalam keanggunan, hidup di dalam sesuatu yang baik. Ya. Karena itu di Efesus 5 ayat 1 dan ayat 9 sampai 10 dikatakan anak terang adalah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan dan penurut-penurut Allah yang berbuah kebaikan, kebenaran, dan keadilan. No matter what, kalau kita melihat dari anak-anak Tuhan, sebenarnya anak Tuhan, anak gereja itu sebenarnya harusnya baik kan? Harus dong, adil dong, tahu keadilan dong, tahu keadilan dong, tahu kebenaran, tahu dong kebenaran. Ya. Jadi dengan jelas sekali kalau kita baca Efesus itu ada ciri-ciri anak gelap dan juga ada ciri-ciri anak terang yang dimana itu nanti satu waktu itu akan dipisahkan. Anak-anak terang itu diangkat, anak-anak gelap akan ditinggalkan. Banyak ilustrasinya di Alkitab, ya, gandum dan lalang, ya, kambing dan domba, banyak. Jadi kalau kita baca terus itu, semua apa yang tertulis di Alkitab itu benar, iya dan amin. Nah, selama kita ada di sini, kita dianjurkan untuk berperang melawan kegelapan. Ya. Kita tidak termasuk dalam kegelapan dan kita dianjurkan untuk melawan atau berperang melawan kegelapan. Karena anak-anak Tuhan itu melambangkan miliknya Tuhan.
saudara dan saya adalah miliknya Tuhan. Kegelapan diwakili orang-orang yang selalu menentang Tuhan. Jalan-jalannya Tuhan. Ya, kekuatan spiritual, kegelapan berperang melawan terangnya Tuhan. Saudara tidak rasakan itu di dalam dunia kita sekarang ini? Ya, apalagi sekarang di Amerika kita merasakan. Ya. Mingle together, siapa yang benar, siapa yang salah, berdoa. Ya. Karena itu Paulus mengatakan bagaimana caranya kita berperang. Apakah kita harus beli senjata, mempersenjatai hidup kita? Tidak. Kalau orang Kristen berperangnya dengan senjata Allah. Ya. Ayat 8 ditulis begini. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju dirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Jadi Paulus itu memberikan satu ilustrasi perlengkapan rohani kita untuk berperang di dalam kehidupan kita. Ya, yaitu kita harus mempunyai iman, kita harus mempunyai pengharapan, kita harus mempunyai kasih yang diberikan lagi dengan ilustrasi dengan berbaju zirah. Saudara harus berbaju zirah, ya, dan memakai ketopong untuk melindungi kita dari serangan musuh. Dalam arti kata berbaju zirah, penuhi hati ini dengan kudusan. Ya, penuhi hati ini dengan kekudusan. Dan ketopong, yaitu kepala kita. Semua anak-anak muda di sekolah itu dibombardir dengan segala pengajaran-pengajaran yang di luar dari Alkitab. Kalau anak-anak kita tidak diajarkan baca Alkitab, firman-firman Tuhan, ya, mereka akan dimiliki oleh dunia yang gelap. Karena itu sebagai orang Kristen, Paulus tidak mengajarkan bahwa kita harus bersenjata, tetapi kita harus memakai beban zirah, menjaga hati kita di dalam kekudusan, lalu kita berketopong, lalu kita mempunyai helmet untuk menjaga pikiran kita ini selalu kudus, selalu baik. Karena itu kalau kita mengkanseling satu orang, ya, sebenarnya otak manusia itu menjadi kancah peperangan antara yang baik dan yang jahat. Kalau kita membaca, merenungkan hal yang jahat, sampai anak kecil pun umur 14 tahun berani membunuh orang. Kalau tidak ada yang membrainwash dia, tidak mungkin dia bisa berbuat seperti itu. Tidak mungkin. Anak-anak kok. Saudara yang sudah dewasa, kalau saudara diberikan satu senjata, saudara membawa senjata itu, tangan saudara tadi sudah gemeteran. Ya? Anak kecil bisa memakai senjata. Senjatanya bukan katapel, senjatanya itu AR-15. Itu anak-anak kita. Ya. Nah, apa yang terjadi itu memang bukan dianya yang harus dihukum, orang tuanya juga itu harus dihukum. Jadi ajarkan anak-anak saudara mature, yaitu mempunyai hati buat Yesus Kristus. Dan kedua yaitu make sure dia itu mempunyai firman Tuhan. Entah saudara katakan kepada mereka, saudara kirimkan hal-hal, gambar-gambar dengan firman Tuhan, ya selalu, ya, supaya mereka itu mempunyai perlengkapan untuk melawan kegelapan, ya, dan juga mempunyai ketopong, ya, mempunyai ketopong, sehingga kalau kita jabarkan di mana baju zirah dan ketopong itu adalah hal-hal yang bisa kita punyai setiap hari kalau kita bergumul dengan firman Tuhan,
kalau kita membaca firman Tuhan, kalau kita merenungkan firman Tuhan, semuanya itu senjata-senjata perlengkapan rohani saudara untuk melawan kegelapan. Ya. Karena di dalam alam semesta ini banyak hal-hal ya yang kita tidak lihat, tapi bisa mempengaruhi pikiran dan kehidupan kita. Ya. Lalu yang berikutnya, yaitu kita harus waspada dan mengendalikan diri karena Allah telah berjanji menyelamatkan kita. Ya. Dari ayat 9 sampai 11 saya baca ayatnya. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seseorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Jadi kalau saudara sudah mempunyai Yesus Kristus, entah saudara itu tidur, entah saudara lagi bangun, entah saudara ada di mana, kalau saudara mempunyai Yesus Kristus, Dia datang, saudara ready untuk diangkat, sudah ready untuk dimiliki oleh Dia. Karena itu dari ayat ini Paulus bilang saling membangunlah. Jangan takut, yang penting kamu tuh punya Yesus Kristus. Jangan takut. Ya kapan Dia datang, bagaimana Dia datang, gak usah khawatir. Yang penting kamu punya Yesus Kristus dalam hati kamu. Ya. Karena mengapa? Kalau kita menerima Yesus Kristus di dalam hati kita, Dia sudah menetapkan saudara untuk diselamatkan. Itu janjinya. You have Christ in your heart. You chosen to be saved. Ditetapkan untuk diselamatkan. Ayat 9 sampai 10. Allah menetapkan kita untuk memperoleh keselamatan, bukan murka. Jadi buat mereka, anak-anak gelap itu mendapatkan murka, tetapi buat anak-anak terang itu keselamatan. Karena saudara dan saya sudah mempunyai Yesus Kristus di dalam hati kita. Ya, tidak ada ayat-ayat yang kontradiksi dengan ini. Karena Tuhan berjanji, if you have it, you will be saved. Ya, open your heart of it, you will be saved. Confess with your mouth, you will be saved. Many. Ya, anytime Dia datang, ini besok, I have you in my heart, and I will be saved from murka Allah. Ya, karena Yesus mati memang buat semua orang, ya, tetapi Dia hanya menyelamatkan orang yang percaya kepadanya, ya. Dan kita diselamatkan bukan dari kebaikan kita, tetapi kasih karunia. Kasih karunia Tuhan Yesus yang diberikan kepada kita, kita diselamatkan. Sehingga kapan saja Dia datang, entah pada waktu saudara tidur, pada waktu saudara lagi bangun, anytime. Do not worry, He will save you. Ya. Tapi kalau orang yang tidak mempunyai Yesus itu yang dikatakan orang-orang itu yang tidak berjaga-jaga. Nanti saja. Dan kali itu diberikan ilustrasi seperti 5 wanita yang bodoh dan 5 wanita yang bijaksana. Ya, yang bijaksana itu kerjaannya itu selalu ke gereja. Kerjaannya itu selalu dekat sama anak-anak Tuhan, selalu dekat dengan firman Tuhan, selalu dekat dengan Tuhan Yesus itu sendiri. Ya, datang ke Amerika itu jangan cari dolar saja. Ya, di sana rajin melayani,
Datang ke Amerika, tidak rajin melayani, tidak rajin ke gereja, malah ikut-ikutan sama dunia. Ya? Dan itu harus dikembalikan kepada Tuhan Yesus. Ya? Karena kalau seandainya memang dia datang hari ini, kalau kita nggak ready, kalau kita tidak mempunyai Yesus Kristus dalam hati kita adalah orang-orang yang malam dan sengsara. Tapi kalau bagi kita yang hidup di dalam terang, kita mempunyai Yesus Kristus, bukan saja diselamatkan, tetapi setelah diselamatkan, setelah diangkat, kita akan bersama-sama dengan Dia. Ya, lihat ayat 10, yang sudah mati untuk kita, ya, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama Dia. Bukan untuk sementara, tetapi untuk selama-lamanya. Dan kalau kita membicarakan tentang rapture, di mana nanti setelah dia menyelesaikan seluruh yang tidak baik di dunia ini, dia akan kembali. Ya, dia datang pertama, dia belum menginjakkan kakinya di bumi. Tetapi nanti kalau dia sudah selesaikan semuanya yang ada di bawah, dia akan datang bersama-sama dengan kita dan memerintah di bumi ini selama 1000 tahun. Jadi yang paling utama sekali yang saya ingin fokuskan kepada saudara, yaitu milikilah Yesus di dalam hati kita. Kalau kita memiliki Tuhan Yesus, kita pasti akan diluputkan dari segala penghukuman, dari segala kesengsaraan. Saudara tidak mau ada di dunia ini kalau itu terjadi. Jangan, ya. Karena itu milikilah Yesus Kristus di dalam hidup saudara, ya. Dan tidak usah takut kalau saudara mempunyai Yesus Kristus. Sampai saat ini pun, kalau saudara mempunyai Yesus Kristus, saudara anak-anak terang, saudara pasti akan diluputkan dari segala mara bahaya. Tetapi saudara harus menjadi anak-anak terang, ya. Jadi saudara-saudara yang dikasih Yesus Kristus, bahwa Yesus itu mati dengan kita, mati untuk kita, ya, dan itu adalah sesuatu yang sangat indah, sesuatu yang sangat berharga, dan itu merupakan satu meterai, pegangan kita hidup saat ini, dan juga merupakan pegangan nanti pada waktu dia akan datang kembali. Jadi kalau saudara gerejanya namanya Maranatha, ini jangan lupa, ya, saudara setiap individu itu harus mempunyai Yesus Kristus. Kalau belum punya, ya, saudara harus mau buka hati saudara. Saya belum punya Yesus Kristus dalam hati saya. Bagaimana saya bisa terima Dia? Buka hati saudara, terima Dia sebagai Tuhan selamat saudara. Kalau saudara mulai belajar, bertumbuh di dalam firman-Nya, bertumbuh di dalam gereja, melayani satu dengan yang lain, sehingga biarlah kiranya kalau dia Maranatha, saudara ready untuk diangkat bersama-sama Tuhan. Amin, saudara-saudara. Ya, ya. Make sure kita mempunyai Yesus Kristus di dalam hati kita. Anytime dia come, kita ready. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kalau kami boleh mempunyai Engkau di dalam hati dan hidup kami, untuk kami boleh tidak mengalami atau menjadi anak-anak gelap yang tidak ready untuk menyambut Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan kami bersyukur dan berterima kasih kalau kami mempunyai Tuhan Yesus Kristus dalam hidup ini, dalam hati kami akan diluputkan dari segala kemarahan Tuhan, murkanya. Kiranya selama kami hidup sebagai anak-anak terang, biarlah kami bisa saling menasihatkan, memberikan semangat, memberikan satu
keyakinan bahwa tidaklah harus takut, tidaklah harus khawatir, karena sebagai anak-anak Tuhan kami akan diluputkan dari segala mara bahaya. Dan ajarkanlah kami untuk bisa menginjili, menceritakan kepada orang lain bahwa ada masa depan yang terang dan sungguh, di mana siapapun yang menerima Tuhan Yesus Kristus itu akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Tetapi barang siapa yang tidak mempunyai Yesus Kristus, maka penghukuman itu masih selalu ada di dalam kehidupan mereka. Kiranya dari pendengaran firman Tuhan ini jadikan kehidupan kami bermakna, dengan kami bisa menginjili banyak orang, dan juga memberikan satu warning kepada saudara kami yang lemah, yang mungkin malas, untuk memberi mereka semangat lagi untuk bergereja dan berhati-hati dalam kehidupan, karena benar nanti Tuhan Yesus akan datang untuk yang kedua kali. Kita tidak tahu kapan, kami tidak tahu kapan kau datang, tapi Tuhan selalu memberikan kami firman, berjaga-jagalah. Kami tidak mau menjadi orang yang tidak berjaga-jaga, tetapi kami ingin menjadi orang-orang yang selalu mengharapkan dan selalu menjaga-jaga dengan hidup baik dan benar di hadapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah jemaat-Mu satu persatu dari mereka dalam pekerjaan, kesehatan dan keluarga, dan Engkau boleh berkati mereka semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. Amin. Haleluya. Saudara diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Mari saudara, saya ajak saudara untuk kita berdoa syafaat. Kita berdoa buat saudara-saudara kita yang membutuhkan doa dan parasenior di tempat ini. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap terima kasih Tuhan buat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami, buat firman yang menguatkan kami, bahwa kami harus berjaga-jaga karena waktu-Mu Tuhan tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi biarlah Tuhan melalui firman-Mu Tuhan kami boleh dikuatkan, kami boleh terus beriman, kami boleh terus mengharapkan akan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa kalau kami percaya kepadamu, kami mendengar firman-Mu, kami melakukan firman-Mu, Engkau pasti melindungi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Leolim yang sudah menyampaikan firman-Mu. Engkau pakai Tuhan hamba-Mu ini Tuhan untuk terus menjadi saluran berkat buat banyak orang. Berkati Tuhan istri dan anak-anaknya, berkati bahkan jemaat yang dipimpin oleh hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mengirimkan hamba-Mu Tuhan, mengutus hamba-Mu untuk memberkati kami. Kami percaya Tuhan Yesus, apa yang sudah ditabur, apa yang sudah diberitakan tidak akan pernah kembali sia-sia. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu di tempat ini yang tubuhnya masih lemah, yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami mohon belas kasih-Mu untuk mereka Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk Kohandi, untuk Pak Robi, untuk Pak Rikiau, untuk tim Udon, untuk Tante Trace, untuk Tante Olga, untuk Tante Yuliana, untuk Pak Yulianto, untuk George.
Tuhan, Engkau menciptakan kami semuanya sempurna. Kami percaya Tuhan, apa yang Tuhan kurang saat ini dari mereka, tubuh mereka yang lemah, Tuhan yang akan menyembuhkan. Tuhan, kalau mereka membutuhkan dokter dan obat-obatan yang akan dipakai untuk tubuh mereka, biar kiranya sebelum Tuhan mereka dokter-dokter menjamah mereka, Engkau sudah terlebih dahulu menjamah dengan kuat-kuasa-Mu. Dan bahkan obat-obatan yang diasup dalam tubuh mereka, Engkau sudah memberkati, sehingga semuanya bermanfaat. Semuanya Tuhan Yesus mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk para senior di tempat ini, untuk Tante Tati, untuk Tante Ing, untuk Tante Nita, untuk Tante Oni, untuk Tante Riana, untuk Tante Christina, untuk Kokehin, untuk Steve. Kami mau berdoa untuk mereka Tuhan, supaya Tuhan di usia senja mereka, tangan kasih Tuhan menyertai. Engkau memberkati mereka, Engkau menguatkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami boleh sama-sama saling menguatkan, saling berdoa. Tuhan, kami mau berdoa untuk Tuhan para leaders di tempat ini, para pengurus gereja Maranatha. Tuhan, berikan mereka hikmat-Mu, berikan mereka Tuhan kesehatan untuk memimpin gereja ini, boleh menjadi berkat, boleh menjadi Tuhan Yesus saluran berkat buat banyak orang. Dan gereja ini Tuhan boleh tumbuh subur Tuhan untuk melayani Engkau, supaya jemaat-jemaat yang datang Tuhan adalah jemaat-jemaat yang rindu untuk mencari wajah Tuhan, untuk sama-sama diberkati dengan keberadaan Tuhan Yesus di dalam hidup kami ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk para song leader, para worship leader ini Tuhan memberkati mereka satu persatu. Untuk para singer, untuk para pemusik, biar Tuhan semuanya ini mempunyai komitmen untuk melayani Engkau. Kami tidak melihat manusia Tuhan, tapi kami melihat kemuliaan Tuhan yang sudah dinyatakan dalam hidup kami semuanya. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau baik adanya. Kami mau berdoa Tuhan, mengangkat negeri Amerika ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kalau Engkau sudah tempatkan kami Tuhan di negeri ini, ada maksud Tuhan yang baik Tuhan, untuk kami boleh menjadi Tuhan tiang doa buat negeri ini. Tuhan tolong supaya pemilu yang nanti yang akan digelar juga Tuhan campur tangan. Presiden yang akan terpilih, semuanya ini Tuhan Yesus adalah yang baik, yang menurut Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang dari Tuhan semua adalah yang terbaik. Supaya Tuhan, presiden yang terpilih, mulai dari Tuhan presiden sampai pemimpin terkecil sekalipun, Tuhan, negeri ini Tuhan Yesus boleh terus Tuhan percaya in God we trust. Terima kasih Tuhan, Engkau menjamah Amerika ini Tuhan Yesus. Engkau Tuhan sendiri Tuhan yang Tuhan memberikan damai-Mu Tuhan untuk Amerika. Tuhan, untuk Tuhan Indonesia kami juga terus berdoa supaya Tuhan Yesus negeri Indonesia ini boleh ada damai, sukacita yang dari sorga. Tuhan, saudara-saudara kami masih banyak di sana, teman-teman kami juga masih banyak di sana, hamba-hamba Tuhan juga masih banyak di sana, yang percaya Tuhan masih banyak Tuhan di Indonesia. Kami mohon Tuhan dari tempat kami di sini, kami mau berdoa. Kami ingin Tuhan Yesus supaya Engkau menjangkau Indonesia, supaya Indonesia Tuhan boleh Tuhan ada shalomnya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Tuhan memberkati negeri Israel, negeri biji mata Tuhan. Engkau menolong Tuhan supaya damai-Mu Tuhan turunkan untuk Israel. Tuhan, supaya orang-orang di sana yang masih tegar tengguh boleh datang kepada Tuhan, boleh percaya bahwa Mesias itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, negara-negara sekitar, negara-negara yang belum mengenal Tuhan di sana, Tuhan di Timur Tengah, Tuhan tolong jamah, Tuhan tolong Engkau sendiri Tuhan, dengan Tuhan kuasa-Mu Tuhan memberkati mereka, mendatangkan damai-Mu Tuhan di Timur Tengah sana. Terima kasih Tuhan, seluruh dunia ini ada di dalam pengawasannya Tuhan. Kami mau berdoa dari tempat kami, kelompok kami Tuhan, gereja ini Tuhan mau berdoa Tuhan untuk perdamaian dunia. Terima kasih Tuhan, saudara-saudara kami saat ini Tuhan yang ada di sini Tuhan, yang membutuhkan legalitas, identitas mereka Tuhan di negeri ini. Tuhan yang menjamin, Tuhan yang memberikannya. Tuhan, kami percaya Tuhan, kalau Engkau sudah memberikan kami Tuhan jaminan warga negara sorga, warga negara Amerika itu soal kecil buat Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Tuhan memberikan mereka kekuatan untuk terus bertahan, untuk yang mencari pekerjaan. Kami percaya Tuhan Yesus, damai-Mu Tuhan memberikan buat mereka, biar mereka boleh sabar menanti-nanti berkat yang dari Tuhan.
asal mereka tetap setia, Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa saat ini saudara kami yang akan berpergian Tuhan. Engkau melindungi, Engkau Tuhan menibakan mereka dengan selamat sampai di tempat tujuan, dan Engkau kembalikan Tuhan kemari dengan selamat yang daripada Tuhan juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa kami ini Tuhan penuh dengan kekurangan, tapi kami percaya, kami berdoa kepada Allah yang sempurna, Engkau yang akan melengkapi. Terima kasih Bapa. Semua kami semua diberkati pada ibadah siang hari ini, yang ibadah yang penuh dengan kuasa, ibadah yang penuh dengan kebangunan rohani buat kami. Biar kami melangkahkan kaki kami Tuhan ke depan bersama dengan Tuhan. Kami tidak akan bimbang dan ragu karena Engkau menyertai kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Persembahan, ada satu ayat yang ingin saya baca dari Amsal pasal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minum dia sendiri akan diberi minum. Selama bisa dan persembahan diadakan, kita nyanyikan satu lagu baru. Kekuatan dan pesan kami sendiri, berikan kebaikan kepada kami, dapat kami sampaikan persembahan. Semoga Engkau berkati persembahan dan tangan yang sudah memberi dapat banyak begitu datang menjadi berkat di gereja kami. Inilah doa kami yang kusimpan untukmu, yang berdoa dalam nama Yesus. Amin. Shalom, saudara-saudara. Selamat datang, selamat berbakti ya. Saya tidak melihat ada wajah baru. Saya wakil jemaat menyampaikan kalau minggu depan jamuan disampaikan oleh Pak Jonas. Untuk hari Selasa Bible Study melalui Zoom seperti biasa jam 8 disampaikan oleh Pak Emil. Seperti Anda ketahui, Billy, anaknya dari saudara kita Ana, mengalami kecelakaan motor di Indonesia dan operasi di bahu kirinya. Puji Tuhan berjalan dengan baik. Saya atas nama keluarga Ana mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan doanya. Berhubung Billy tidak ada asuransi BPJS yang tidak aktif, maka kami mengajak jemaat yang tergerak hatinya untuk membantu ini. Setelah kebaktian disediakan kotak persembahan kasih
Sekali lagi atas nama keluarga anak Fitri mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungan dan kasihnya. Yang terakhir, Sabtu September 14, Pak Paulus Kurnia akan mengadakan seminar di FIC tadi pagi sampai sore ya. Bagi yang mau ikut, masih ada kesempatan untuk mendaftar. Bisa menghubungi Ibu Foni untuk keterangan lebih lanjut. Selamat hari Minggu, kasih dan karunia Tuhan menyertai kita semua. God bless you. Ada lagi teman? Kalau tidak kita nyanyikan lagu Maranatha untuk benediction dengan Pak. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, terimalah berkat daripada Tuhan. Biarlah kasih setia Allah Bapa, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus selalu tercurah kepadamu sekalian dari sore hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Allah. Diberkatilah dalam pekerjaanmu, dalam keluargamu, dalam pelayananmu, demikian juga di dalam pemberianmu. Kita boleh dilimpah-limpahkan oleh Tuhan kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Selamat pagi.